Halo Halo, selamat Pak, malam. selamat malam Pak Tony. Selamat malam, Gimana kabar? Mas Dedi, sehat? Sehat, sehat, sehat Pak Tony. Lagi di Wah, rumah atau di ini Pak? Di apa? Di kantor atau masih di rumah? ini Atau udah, masih sudah di rumah? udah di rumah, Mas Dedi, jam segini, Mas Dedi. Siap, siap. Wah, thank you, thank you. Terima kasih matur nuwun sangat Pak. Sudah Saya yang nyempat-nyempatin ya matur untuk nuwun bisa. ini Mas Dedi ini salah satu mentor saya juga ini, wes, mentor online. Sami-sami, sami-sami Pak, sami-sami kita juga matur nuwun sudah berkenan untuk hadir di acara hari ini ya. Senang ketemu sama Pak Tony ya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih. Ya kisahnya Pak Tony seperti apa sampai bisa membangun bisnis ini ya olahan singkong ya Pak ya. Yang Ya, ada di Salatiga gitu. Hari ini nanti minta izin Pak Tony, saya manggilnya Pak atau Mas mungkin lebih enak gitu mungkin ya. iya Mas aja Mas, saya panggilnya Mas Mas aja Dedi, gitu Mas ya. juga kok. Siap, Iya, siap, 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 siap. Ya panggil Mas Tony gitu ya. Oke, boleh, minta boleh. minta minta ini minta izin Mas Tony nanti kita akan tanya-tanya ya. Jadi sorry ini kok settingan handphone saya kurang pas. Nah, oke. Kita akan tanya-tanya terkait dengan Mas Tony ya. Jadi apa saya ini biasanya kalau gini akan ngobrol soal seputar apa mungkin awalnya Mas Tony merintis bisnis ya sampai bisa mengembangkan seperti sekarang gitu ya. Kicanya satu bangunnya gimana, tipsnya, kiat-kiatnya gitu ya, supaya bisa jadi inspirasi juga ya Mas buat teman-teman yang lain. Jadi nanti mungkin saya akan tanya banyak macam gitu ya Mas Tony ya, minta izin. Nanti kalau sewaktu-waktu misalnya ada pertanyaan saya yang terlalu konfidensial, nggak harus dijawab ya Mas ya. Tapi kalau memang Siap, siap, boleh siap. di-sharingkan ke teman-teman supaya bisa juga teman-teman itu bisa apa ya lebih paham, bisa dapat inspirasi, monggo Mas. Apa nyantai aja ya. Gitu kurang Siap, lebih Mas Mas Tony Dedi. ya. Ya, Oke. Mungkin kita mulai boleh ya Mas Tony ya, ya. siap, Mas. Siap, 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 siap. Oke, jadi biasanya kalau di tempat di acara Bengobis ini kita pengen tahu sih Mas, maksudnya riwayat atau gimana sih histori atau cerita dari seorang Mas Tony ini sampai bisa membuat bisnis ini, awal mulanya dulu tuh kerja apa sih Mas? Sampai kok bisa berjodoh gitu ya dengan membuka apa namanya Argotelo ini seperti apa Mas kalau boleh diceritakan Mas Tony? Baik, kita agak sedikit flashback nih ke tahun Siap, 2012-2013, Mas Dedi. Waktu itu siap. saya kerja sebetulnya sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan telekomunikasi. Yang pertama itu, dan waktu itu kami sudah juga mempunyai beberapa usaha, baik usaha yang sifatnya publish reklame dan usaha paintball salah satunya juga. Tapi balik lagi, kita di 2015 usaha yang saya geluti ini akhirnya tutup. Nah, ketika tutup karena manajemen kami yang kurang bagus, tutup, akhirnya meninggalkan banyak hutang. Ketika banyak hutang, saya sendiri akhirnya juga keluar dari pekerjaan karena lain dan suatu hal, saya keluar dari pekerjaan dan itu adalah salah satu titik terendah saya Mas Didi ya kalau boleh dibilang ya. Jadi kita jobless, nggak ada pekerjaan. 2015 ya Mas ya. 2005 akhirnya 2015-2016 Mas akhirnya. Itu benar-benar kita jobless dan usaha yang saya bangun sejak 2012 itu akhirnya terpaksa tutup karena beberapa aset harus dijual untuk menutup hutang dan dan ketika saya jobless itu masih meninggalkan banyak hutang juga gitu kan. Akhirnya saya pilih untuk balik ke kampung halaman gitu kan. Nah, di kampung halaman ini sendiri kita melihat sesuatu potensi singkong gitu kan. Walaupun di tempat kami hampir nggak ada singkong, Mas, singkongnya dari luar kota. Tapi kita melihat ini kuliner singkong kayaknya menjanjikan deh di tempat tinggal saya di Salatiga gitu kan. Akhirnya saya sama istri waktu itu beli gerobak. Nah, beli gerobak. Awalnya belum jualan singkong dulu, Mas. Mau pengennya jualan, waktu itu lagi ngetrennya pisang coklat. Pisang coklat.
Nah, pisang coklat karena udahlah saya bekas regional manager marketing dorong gerobak gitu ya juga kita lakuin gitu kan. Mantap. Akhirnya dari sana kita ngelihat singkong aja deh. Akhirnya saya bilang ke istri saya, yang kita coba ya usaha untuk singkong gitu kan. Istri saya bilang, panggilnya kan Bi, Abi gitu kan. Bi, dikasih waktu 3 bulan ya untuk usaha ini. Kalau Abi nggak bisa usaha ini stabil atau memang usaha ini nggak bisa memberikan penghidupan untuk keluarga, Abi harus kerja lagi. Jadi sebagai karyawan lagi gitu kan. Ya alhamdulillahnya istri percaya, dikasih waktu 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu tepatnya November 2016. Jadi bentar lagi kita ulang tahun ke-7 tahun nih gitu kan. Mantap, mantap, mantap. Nah, kita mulai usaha mulai dari ini Mas, mulai dari kita jualan, mulai usaha dengan modal Rp50.000. Jadi karena saya nggak punya uang sama sekali, istri juga nggak punya uang sama sekali, kita pernah ada di titik bahwa kita hidup dari uang, kita habis punya baby nih, kita hidup dari uang sumbangan agak saru nih sebetulnya, sumbangan tetangga gitu Mas. Jadi kalau jenguk bayi kan kadang kasih amplop gitu kan. Ya. Jadi dari sana gitu kan. Nah dari situ dengan modal Rp50.000 saya beli singkong 10 kilo dan bisa jadi 10 pack singkong Mas. Nah 10 pack singkong ini saya jual hari pertama gak ada yang laku. Saya masukin lagi ke freezer kulkas rumah gitu kan. Hari kedua saya keliling lagi pakai sepeda motor Mas. Jadi keliling pakai sepeda motor kayak orang jual keliling, singkong gitu kan. Ya Allah gitu kan. Terus habis itu hari kedua belum ada yang laku sama sekali juga Mas. Hari ketiga belum ada yang laku, hari keempat itu baru laku 3. Nah baru hari ketujuh hari 10 singkong itu baru laku semuanya. Kayak gitu Mas. Nah mulai dari situ ya kita niatkan bismillah untuk selalu istiqomah biar kita tetap tough untuk terus jualan singkong continuity gitu kan. Jualan singkong ini gimana caranya gitu kan. Nah mulai dari 2016 2017 kita masih jualan secara konvensional, artinya ya masih keliling, masih jual naik turun bis, ngasong kayak gitu Mas. Lihat sama istri juga. Sampai akhirnya kita ada di satu titik bahwa kita berpikir kalau kita jualannya konvensional, kalau kita nggak punya tim, kalau kita nggak punya manajemen, ya selamanya kita akan gini-gini aja nih yang saya bilang diskusi sama istri. Ya kita cuman kayak manajemen manajemen ya produksi sendiri, ngitung uangnya sendiri, jualan sendiri. Kalau ada masalah dipikir sendiri, istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya kita memberanikan diri di 2017 itu kita benar-benar rekrutmen Mas. Walaupun sebetulnya penjualannya belum banyak Mas. Penjualannya belum, paling sehari 20 sampai 100 pack lah. Kalau akhir pekan bisa 100 pack gitu kan. 20 sampai 100 pack belum banyak. Tapi kita bismillah kita memberanikan diri untuk bikin tim. Selama 3 bulan kita membuat tim, profit dari penjualan benar-benar kita nggak ada profit. Jadi profitnya itu hanya untuk membiayai SDM yang ada ini Mas. Nah, tapi mulai dari situ selama 3 bulan itu kita mulai berarti kita jadi tahu sudah ada tim produksi sendiri, sudah ada tim yang packing sendiri. Saya tinggal bagian marketing nih. Saya bisa berpikir
nggak terlalu capek di produksi, marketing apa ya yang cocok ya untuk Argotelo ini ya, apakah offline atau ke online, kayak gitu sih Mas Dit kira-kiranya. Hmm. Oke. Jadi waktu itu 2017 Pak Tony memberanikan diri ya Pak ya untuk merekrut 3 orang, dan waktu itu kondisinya benar-benar profitnya itu cukup cuma untuk bayar gaji ya Pak ya. Betul ya Mas. Wah, itu iya Pak. Gimana Pak Mas Tony? Perasaannya waktu itu gimana? Itu kan kalau sampai penjualannya nggak nyampe gitu, apa gajinya kebayar gitu kan? Pasti ada rasa-rasa gitu kan? Itu gimana Mas Tony? Boleh cerita enggak itu? Ada Mas. Masya Allah. Jadi kalau inget tuh kayak gimana Mas ya, merinding, sedih, tapi saat ini kita seneng ya Mas ya, pasti seneng, bersyukur yang jelas Mas ya. Kita bukan hanya pernah Mas, tapi sering kali Mas Ded, kita kan sistem gajiannya per minggu Mas, setiap hari Minggu. Kenapa sih setiap hari Minggu? Karena kita kita mengandalkan penjualan di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu itu rame Mas, gitu kan. Rame. Nah, seringkalinya dulu, bukan seringkali, beberapa kali itu penjualan di akhir pekan zonk, tidak nutup target untuk biaya produksi, untuk gaji karyawan gitu kan. Nah, ya yang ada kita ngutang Mas ke karyawan Mas. Jadi misal Bude, kita manggilnya Bude, mohon maaf ini kita bayar dulu separuh ya, yang separuh nanti besok Senin atau Selasa ya, kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk kekeluargaan ke mereka gitu ya Mas Dedi, dan alhamdulillahnya mereka cukup ngerti dengan apa ya, dengan kita ajak mereka bahwa ini bukan bukan usaha saya aja. Ketika ini besar, ini akan menjadi usaha Bude juga. Itu yang saya tanamkan ke karyawan sampai saat ini, Mas Ded. Jadi mereka rasa duweni, merasa memiliki untuk Argotelo ini, betul. Jadi yuk kita berjuang bareng, ketika saya ini ada kesusahan, tolong dibantu, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kan nggak mungkin Mas terus-terusan kayak gitu Mas ya. Maksudnya saya cuma ngandelin penjualan Jumat, Sabtu, Minggu untuk bayar karyawan gitu kan. Akhirnya kita memilih salah satunya jalan online gitu kan. Nah, ketika jalan online ini ada satu hal yang saya pelajari, bahwa saya waktu itu benar-benar butuh modal 25 juta Mas. Dari modal 25 juta itu karena saya harus membangun dapur yang standar waktu itu masihnya pakai PIRT, belum BPOM ya. PIRT 25 juta. Sedangkan saya nggak punya modal sama sekali. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya buka PO ke beberapa agen yang sifatnya dia pembeliannya jumlah banyak gitu ya Mas ya, jumlah banyak. Nah, saya jual dengan harga HPP, jadi kita nggak untung sama sekali. Nah, dia bayar di depan, bisa kami untuk operasional, terus kami kirim ke beliaunya juga, si agen ini juga secara bertahap, terus dia percaya ke kita, terus kita janjikan bahwa dalam waktu 3 bulan kami nggak akan buka agen lagi di skup skala 5-10 kilometernya dia, kayak gitu sih Mas. Gitu Mas Ded, kira-kira Mas Ded. Gimana tuh Pak? Habis itu akhirnya gimana? Akhirnya bisa mendanain untuk PRT-nya akhirnya. Betul. Jadi kita bisa mendanai untuk PRT-nya, kita bisa mendanai untuk SDM-nya untuk bisa kulaan lagi, dan 3 bulan kemudian sudah jauh lebih stabil Mas Dedi. Jadi si karyawan tadi ya jatahnya gajian, terus kita sudah nambah, setelah 3 bulan kita udah nambah
karyawan lagi Mas, jadi 7 orang. Itu 2017 akhir itu kita udah nambah karyawan lagi jadi 7 orang kayak gitu. Wow, keren. Jadi akhirnya yang awal-awalnya sampai deg-degan gitu, udah akhirnya kelewatin ya Mas ya 3 bulan itu ya berarti ya. Betul, 3 bulan setelah 6 bulan loh Mas, tapi Iya. jadi saya 6 Iya, bulan 3 bulan pertama setelah 6 bulan. itu, nah 6 bulan itu kita tanpa karyawan Karyawan dulu, ya. Benar. benar-benar saya sama istri tok gitu kan, saya sama istri. Habis itu kita beranikan diri 3 bulan setelahnya eh, untuk bikin manajemen kecil lah gitu Mas. Oke. Mantap. Nah, terus habis punya karyawan 3 itu apa lagi Pak yang dialamin Pak? Mas, yang dialami Mas Tony apa lagi Mas setelah itu? Apakah langsung mulus gitu bisa jalan atau apa nih lika-likunya yang dialami? Enggak juga Mas, lika-likunya banyak banget Mas. Pertama ketika dari karyawan 3, ini karyawan 3 ini kita udah berjuang banget, sudah oke ya Mas ya, udah oke gitu kan. Nah, di 3 bulan setelahnya kita tambah karyawannya jadi 7. Kita tambah 4. Tambah 4 lagi. Nah, ketika karyawannya jadi tambah, ternyata muncul konflik lagi baru. Apa nih Mas konfliknya Mas? Biasa Mas. Karyawan kami dari 7 ini yang 2 cowok, yang 5 cewek. Oke. Circle yang cewek ini, ibu-ibu, ini mungkin ada bude-bude yang lihat, saya kurang tahu nih. Biasa, seneng gibah Mas. Seneng kerasa ini konsumsi gitu kan. Ya. Nah, muncul konflik lagi bahwa ada yang saling nggak suka, dan itu pasti berpengaruh terhadap kinerja ya Mas Ded ya. Dengan seperti itu gitu kan. Nah, saya jadi berpikir lagi Ki, ini harus gimana sih untuk menstabilkan, untuk mengeratkan karyawan yang ada gitu kan, mengeratkan karyawan yang ada yang tadinya saya fokus ke marketing, sekarang jadi ngurusi masalah HRD kan, jadi ngurusin masalah balik lagi gitu. Nah, hal kayak gitu seringkali muncul loh Mas. Nah, waktu itu kita solusinya hampir setiap hari kita ngadain pertemuan, hampir setiap hari. Marketing saya tinggalin dulu Mas, jadi ya Mas. Marketing dipegang istri, akhirnya dipegang istri dulu. Saya ngurusin teman-teman yang ada di dalam, kayak gitu Mas. Itu salah satu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ketika kita order udah mulai berkembang, ketika kita udah mulai ada beberapa pasar yang masuk, tapi modal kita masih belum banyak Mas, modal berputar kita masih belum banyak, muncullah order yang nggak kunjung dibayar kayak gitu Mas. Oke. Sempat ngalamin juga itu berarti ya Mas Tony ya? Iya Mas Ded. Oke. Terus piye akhirnya? Terus gimana itu akhirnya? Bener-bener nggak dibayar sama sekali sama orang? Nah, jadi gini Mas, waktu itu kita ada order di salah satu perusahaan terkenal, perusahaan nasional ya Mas ya. Ya. Yang dia ordernya itu kontainer Mas, udah kontainer gitu kan. Kontainer gitu kan, kita kirim ke luar pulau, di mana perusahaan ini dia pakai pihak kedua lewat broker. Nah, Nah, nilainya cukup fantastis buat kami waktu itu karena kita masih minim modal ya Mas ya. Ya. Kita ada perjanjian, tapi sayangnya karena kurang pahaman saya tentang legalitas, saya cuman bikin surat perjanjian yang penting bermaterai aja lah gitu kan. Bermaterai ada termin 1, termin 2, termin 3. Termin 1 dan termin 2-nya dia pembayarannya lancar Mas. Nah, termin 3 yang dimana untuk pelunasannya, termin 3 ini kalau boleh dibilang ini profit saya nih gitu kan, profit saya. Termin 1, 2 kan untuk modalnya gitu kan. Ya. Sudah kita kirim keluar Jawa, habis itu
dia nggak ada kontak sama sekali, nggak ada kontak sama sekali. Nah, kami sempat yang bisa kami lakukan ya waktu itu cuma mengikhlaskan salah satunya kalau misal sampai nggak terbayar. Yang kedua, ikhtiar kami adalah mencari tahu broker ini siapa sih sebetulnya, asalnya dari mana. Karena kita cuma tahu perusahaan ini ada di Pulau A gitu ya, di Papua Mas, misalnya di Papua. Kita cari Mas, oh ternyata broker ini salah satu tinggal di salah satu kayak kawasan industri segala macam ya. Kita ada salah satu kerabat yang di sana bantu nyariin segala macam Mas. Setelah 6 bulan akhirnya terbayar kayak gitu Mas. Oh, akhirnya dia bayar akhirnya. Akhirnya bayar kayak gitu. Tapi 6 bulan kan kita juga udah nangis-nangis Mas. Kita nggak ada dan untuk muter lagi, untuk membangun usaha lagi ya Mas Det. Tapi lumayan minimal dia bayar dulu 2 kali untuk pokoknya dia bayar dulu ya Mas. Tapi untungnya buat diputar lagi nggak bisa. Betul. Oke. Itu cukup ngeri juga ya Mas ya, kalau itu yang satu kontainer dia ngabisin modal juga kan itu tuh hitungannya Mas Tony ya. Iya benar. Apalagi kita lagi kalau boleh dibilang lagi merintis ya Mas Det ya. Jadi duit segitu cukup berarti banget buat kita ya Mas ya. Iya. Oke. Nah terus setelah dapatin kasus itu apa yang dilakukan Mas Tony tadi? Setelah dapat apa Mas? Setelah dapat kasus yang tadi tuh, kan tadi ada tim yang bermasalah gitu ya, terus terkait dengan pembayaran apa yang dilakukan? Kita lebih apa sih Mas yang ngebonding tim atau ngebonding diri saya sendiri sebetulnya Mas untuk lebih berhati-hati terhadap order. Artinya senang ketika dapat order tinggi tapi order banyak, tapi bisa nggak kamu memanagenya ordernya, misal jatuh temponya satu bulan harus bisa kirim, bisa nggak gitu kan. Terus dia pembayarannya misal tempo selama 3 bulan atau 6 bulan, kamu bisa nggak Ton? Nah, saya balik lagi, kamu bisa nggak Ton duitmu di pending, kamu nggak punya duit selama 6 bulan gitu, bisa nggak? Ya. Saya lebih belajar untuk diri saya sendiri kayak gitu sih Mas. Nah itu yang saat itu juga masih PR terbesar saya juga ya Mas Dedi ya, artinya personal manajemen untuk saya sendiri gitu Mas. Tapi selalu ada banyak hikmah Mas di sana. Ketika hal itu terlewati, kami lebih memberanikan diri untuk mulai memperbaiki pabrik gitu kan, memperbaiki tempat industri kami. Kita lebih berani untuk menambah, balik lagi ke kayak tadi, kita memberanikan diri untuk rekrutmen lagi Mas akhirnya. Bukan hanya rekrutmen tenaga di produksi, tapi lebih ke manajemen marketing. Jadi saya udah nggak pegang marketing lagi nih gitu kan. Saya lebih pegang lebih senang ke SDM kayak gitu, ngobrol sama karyawan, dengan ketemuan dengan relasi yang nggak marketing melulu gitu sih Mas Dedi. Ya. Kalau boleh dipretelin gitu ya, atau didetailin gitu ya. Apa sih Mas sebenarnya bedanya singkong yang Mas pasarkan gitu ya dengan singkong lain di luar sana Mas? Kalau boleh disampaikan ke teman-teman. Oke. Gini. Kalau boleh dibedakan, saya nggak akan membedakan produk by produk Mas. Ya. Tapi lebih kita ngangkat value-nya Argotelo sendiri sih Mas sebetulnya. Jadi yang pertama, filosofi Argotelo ini, Argo itu artinya gunung, Telo itu artinya singkong. Filosofinya adalah kita berharap banget dengan usaha kuliner singkong ini, kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat sekitar, layaknya gunung memberikan manfaat ke alam dan penghuninya. Kayak gitu Mas. Nah, dari situ kita punya value lebih bahwa
mayoritas 90% karyawan di tempat kami adalah masyarakat sekitar dan mahasiswa-mahasiswa yang kalau boleh dibilang sebagai support sistem kami juga gitu Mas. Nah, itu salah satu value tadi Mas. Value yang kedua, kami membangun Argotelo ini bukan hanya usaha kuliner atau frozen food saja, tapi kami juga membangun industri pariwisata, di mana kami punya wisata edukasi Mas. Nah, wisata edukasi mempelajari bahwa biar singkong ini tidak hanya dinikmati oleh generasi-generasi kita, karena mungkin generasi di bawah kita Mas Dedi mungkin mereka lebih seneng yang makan junk food misal gitu. Nggak salah sih makan junk food, enggak, cuman biar mereka tahu oh singkong tuh ternyata bisa ya dibuat kayak gini ya, singkong bisa ya diolah kayak gini ya, minimal mereka tahu dulu lah gitu. Dulu itu sih Mas. Nah itu ada Bunda Titi itu bergabung nih. Bunda Titi ini adalah karyawan pertama kami gitu kan. Jadi beliau karyawan pertama kami dan bukan karyawan sih, keluarga besar ya, keluarga Argotelo gitu kan Mas, kayak gitu. Nah, mantap. Yang ketiga kalau boleh dibilang ketika kita ngomongin value tentang singkong sendiri, kalau kita ngomongin produk Mas, secara rasa pasti selera masing-masing. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang packaging, kita ngomongin tentang value service, itu yang lebih kita utamakan. Jadi misal singkong lain apa ya, kita lebih mengutamakan yang kita jual bukan singkong dulu Mas. Ketika Mas Dedi datang nih ke outletnya Argotelo, yang ditemukan Mas Dedi pertama kali menginjakkan kaki ke mana namanya, ke outletnya Argotelo, dia akan disampaikan Sugeng Rawuh, monggo Bapak Ibu badhe ngersakaken menapa. Selamat datang Bapak Ibu, badhe ada yang bisa kami bantu misalnya kayak itu. Jadi value service yang lebih kita utamakan, baru deh ke produknya kayak gitu Mas Dedi. Okay. Ini bergabung juga nih Mbak Renita, salah satu agen kami yang di Surabaya. Wih, mantap. Halo, salam kenal Bu Renita. Saya belum bisa kirim Mbak Renita, insya Allah hari Kamis ya Mbak. Ordernya lagi banyak ini Mbak Di ya Pak ya. Kayaknya dia mau lagi lewat live IG nih kayaknya nih Mbak Renita ini. Siap. Oke, jadi balik ke tadi itu malah yang Bapak tonjolkan malah bukan beda produknya ya Pak ya, karena sebagian pengusaha yang punya produk, mereka selalu mengunggulkan produk kami ini USP-nya ini nih, karena misalnya barangnya langka gitu ya, atau bumbunya begini gitu ya, atau ini kalau dikunyah ini rasanya seperti apa kan, ada yang gitu-gitu ya Mas. Jadi kan tapi malah Mas ini ya wis kita balik ke nature gitu ya, bahwa kita ini sebagai gunung berkat gitu ya Mas, kalau saya boleh menganalogikan gitu kan, gunung berkatnya orang gitu ya. Jadi yang Mas sampaikan bahwa aku pingin bahwa orang yang masuk di tempatnya Argotelo juga menikmatin hasil daripada apa yang dikerjakan gitu ya. Ini usahamu. Jadi gunung berkatnya kan itu. Jadi aku nangkapnya ya. Yang kedua adalah yang kita berikan juga, yang saya tangkap juga terkait dengan pelayanan gitu ya kepada customer kita ya. Jadi produknya biasa ya, tapi begitu datang Sugeng Rawuh gitu ya, halo, baru ngomong-ngomongnya enak gitu ya, sopan gitu. Itu yang disampaikan bahwa ya produknya biasa tapi yang lain-lainnya yang luar biasa gitu ya Mas Tony, maksudnya Mas Tony ya. Produknya juga luar biasa Mas. Nah ini produknya juga luar biasa. Servisnya juga lebih luar biasa kayak gitu kan. Oke. Cuman kalau kita ngomongin
apple to apple dengan produk lain yang lain pasti nggak akan ada habisnya kan Mas ya, yang pasti ya. Jadi saya ngunggulin A, B, C, D, yang produk lain, wah aku produkku lebih unggul gitu kan, tapi itu nggak ada. Ya. Jadi saya harus ngobrolnya value lain gitu kan. Ya. Jadi produknya juga luar biasa teman-teman ya. Ini bukan produknya biasa, produknya juga luar biasa, tapi servisnya juga tambah luar biasa gitu ya, Mas Tony ya. Ini ada yang komentar nih. Iya, ditunggu singkongnya di Surabaya sudah habis nih stoknya katanya. Mantap. Nanti saya harus cari Kak Renita ini ya, order di Kak Renita ini untuk tahu Argotella ini. Ya. Nah, Mas, nyambung yang tadi Mas, gitu ya. Tadi kalau Mas Tony tadi sempat ada di Kak siapa? Ibu Titin atau siapa tadi yang Mas Tony yang sebagai karyawan pertama gitu ya. Dengan kondisi Mas Tony yang sampaikan bahwa ada kondisi tim yang tadi suka gibah gitu ya, kan itu juga ada konflik gitu ya. Nah, tapi tetap ada tim juga yang kondisinya stay dari awal dengan perusahaan Mas Tony gitu ya. Nah, itu apa Mas yang dilakukan kok sampai timnya itu bisa stay dan loyal gitu ya kepada perusahaannya Mas Tony? Ini apa yang dilakukan Mas Tony kalau boleh diceritakan sama teman-teman? Yang pertama kita menjadikan karyawan, sebetulnya bukan karyawan Mas, ketika Anda masuk ke Argotelo, Anda adalah bagian dari keluarga besar Argotelo. Ketika ini kita berkembang, kita akan tumbuh bersama, kita akan berkembang bersama. Itu salah satu mindset yang saya tanamkan ke teman-teman, kita manggilnya Bude Pak D Mas, Bude Pak D yang ada di sini, Bude Pak D yang ada di sini gitu kan. Artinya biar kita bisa menikmati bersama. Kalau ngomongin pekerja yang di sini, kalau ngomongin salary pasti nggak akan ada habisnya Mas. Karena memang sudah kodrat manusia itu pasti nggak cukup ya Mas ya gitu kan. Tapi yang salah satu hal yang bikin kita ada sedikit bonding ke karyawan atau ke keluarga besar Argotelo adalah kita sering ngobrol bareng. Itu yang pertama. Kita ada pasti briefing manajemen tim pasti ada lah ya. Terus kita ada piknik setahun itu biasanya kita mengadakan 2 kali piknik Mas. Yang satu keluar kota, yang satu lokal. Entah lokal itu piknik simpel sih Mas, misal apakah makan keluar bersama atau hanya nonton bioskop atau ke tempat wisata lokal bareng yuk, kayak gitu sih Mas. Kayak gitu, itu yang sering kami lakukan Mas. Belum lagi ya event-event lomba antar karyawan, dapat bingkisan, dapat apa itu yang jadi pengennya ketika Anda kesini itu bukan hanya sebagai tempat kerja, tapi ini adalah tempat kita untuk bernaung bersama, untuk kita tempat bermain, ke tempat kita untuk bersosialisasi dengan teman gitu kan. Yang itu sih yang saya tanamkan ke teman-teman sih Mas. Oke. Sampai sekarang berarti total karyawan di Argotelo ada berapa banyak Pak sampai sekarang Pak? Kita di produksi dan toko kita ada 25 dan 10 yang handle di wisata Mas. Jadi total kita ada 35. Itu Mas Tony masih sempat ya melakukan ketemu sama satu-satu gitu ya, masih menyempatkan diri ya Mas Tony ya. Insya Allah kalau kondisi sehat, kalau nggak pas keluar kota, seminggu 3 kali, 4 kali pasti insya Allah masih sempat Mas. Walaupun hanya cuma menanyakan basa-basi Mas, ya bukan basa-basi sih, tulus sih Mas sebetulnya basa-basi. Cuman ya sekedar nyapa, duduk bareng, sehat gitu. Nggak ada 1 menit, satu orang nggak ada 1 menit sehat, terus gimana singkong hari ini, terus misal kemarin habis libur kemana aja, bisa hal-hal sederhana sih Mas yang kami lakukan kayak gitu. Karena ketika
Argotela menginjak 7 tahun ini, hal yang paling saya yang benar-benar yang saya pegang erat adalah keeratan karyawan sih Mas sebetulnya. Jadi itu menjadi salah satu inti dari Argotela itu sendiri. Oke. Jadi Mas Tony masih nyempat-nyempatin lah ya dengan berbagai kesibukan, nyempat-nyempatin untuk ketemu dengan karyawan, untuk ngobrol gitu ya. Tapi apa Mas? Kalau efeknya ketika Mas Tony melakukan pernah enggak sempat tahu gitu ya. Kalau melakukan ini impactnya ini nih karyawannya. Kalau enggak melakukan tadi ya misalnya dekat dengan karyawan itu apa impactnya Mas? Kan kadang-kadang ada yang ownernya gini, aku udah 35 nih, udah mulai repot. Dah, aku nyuruh minta tolong supervisor aja atau manajer itu nggak tahu gimana kalau dari pendapat Mas Tony Mas. Oh, oke. Saya nyapa dulu nih, ada Mbak Nindi nih, mahasiswa yang magang nih. Wih, mantap. Magang. Halo, Nindi. Sekarang jadi freelance. Wih, mantap. Nah, pernah Mas. Jadi ketika kita lebih menyapa, memperhatikan kesehatan karyawan, misal karyawan udah mulai gampang sakit, gampang lelah, ya minimal kita siapkan misal madu atau jeruk gitu Mas, jeruk untuk kita bagi ke mereka, kita ngobrol ke mereka. Efektivitas kinerjanya jadi lebih bagus Mas sebetulnya. Lebih baik. Itu yang pertama. Saya pernah sesekali Mas ketika saya yang marah ke karyawan, ngambek ke karyawan. Akhirnya saya lepas, wes sakarepmu gitu kan. Sakarepmu, sing penting kowe kerja, yang penting kalian kerja, aku bayar gitu kan. Ternyata nggak bagus juga Mas. Ketika itu saya marah, saya ngambek itu selama 1 minggu. Saya nggak menyapa, nggak ngabarin ke karyawan. Produktivitas hasil packing, hasil produksi juga misal nih 1 ton singkong seharusnya bisa selesai jam 3 sore. Itu kalau misal saya menyapa. Tapi kalau saya jarang menyapa, saya cuek ke karyawan, 1 ton singkong ini baru bisa selesai jam 5 sore. Misal kayak gitu Mas. Hitung-hitungannya kayak gitu. Gara-gara nyapa ya Pak ya? Tapi gara-garanya apa gitu kan. Gitu ya. Selisih 2 jam kali 25 orang gitu kan. Berapa nih kalau kita ngomongin secara bisnisnya gitu kan, ngomongin secara bisnisnya. Gitu. Ya, saya loss berapa nih gitu kan, cuma gara-gara loss berapa gitu kan. Nah, gitu. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Ya karena saya nggak nyapa, mereka jadi ngerasa nggak terawasi. Mereka merasa nggak diuangke gitu kan Mas, mereka merasa diuangke, misal kayak gitu sih. Saya nggak bude-bude ini Pak De Bude, masih ada yang nonton nggak? Bener nggak kayak gitu? Jadi merasa dicuekin, karena merasa dicuekin, ya wes aku sebenarnya kerja gitu, yang penting aku kerja kayak gitu. Nah, kayak gitu sih yang saat ini saya masih harus banyak belajar sih Mas. Oke. Jadi itu salah satu efek juga ya Mas ya. Buat teman-teman yang mungkin jarang nyapain karyawannya harus nyapain ya. Seperti ceritanya Mas Tony ini. Lumayan right guys, 2 jam loh. Kali berapa orang tuh. Waduh, itu langsung meningkat produktivitasnya itu. Ada Pak Roy juga nih. Sugeng dalu Pak Roy. Pak Roy ini CEO-nya dari Naruna. Beliau. Oh, halo Pak Roy. Sugeng dalu Pak, salam kenal. Siap. Oke, menarik. Mas, kalau menurut Mas Tony sendiri gitu ya, selama 7 tahun berbisnis ya Mas ya. Menurut Mas Tony, apa sih Mas yang menurut Mas Tony paling sulit dalam bisnisnya Mas Tony? Hal apa yang menurut Mas Tony paling sulit? Paling sulit apa ya Mas ya? Kalau boleh kalau ngomongin modal pasti itu jawaban apatis banget ya kalau modal, karena kita benar-benar ada di titik nol tanpa dan kita lagi banyak utang segala macam, tapi hal itu pasti
semua pengusaha pasti mengalaminya karena modal. Tapi buat saya yang paling sulit adalah membentuk keluarga, Mas. Begitu. Yang seperti saya bilang tadi, boleh dibilang saat ini inti dari Argotelo adalah karyawan. Inti dari Argotelo adalah keluarga besar yang ada di Argotelo ini, gitu kan. Nah, yang menjadi hal yang paling tantangan lebih adalah membuat keluarga ini bisa bondingnya itu kuat, bondingnya utuh, bisa memiliki rasa kebersamaan gitu kan. Ketika misal yang satu sakit, yang satu ya wis tak genteni dengan ikhlas. Yang satu berhalangan hadir, ya udah aku gantiin soal ikhlas. Yang satu salah, yuk kita cari solusinya. Itu yang boleh saat ini kita arah ke sana sih, Mas. Lebih tantangan seperti itu. Yang hal tersulit yang kedua adalah menciptakan brandingnya kita sendiri, Mas. Brandingnya Argotelo ini sendiri gimana sih biar kita menjadi branding nasional atau minimal branding lokal Jawa Tengah dulu deh. Orang kalau mau ke Singkong Keju atau mau ke wisata edukasi atau pengen belajar tentang singkong, mereka ingatnya Argotelo nih, kayak gimana sih, kayak gitu. Lebih ke tantangan sih kalau kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin sulit, pasti hampir setiap orang punya tingkat kerelatifan kesulitan sendiri-sendiri ya, Mas ya. Oke, jadi dua hal tadi ya, Mas ya. Lebih ke arah yang pertama terkait dengan apa namanya branding tadi ya, branding sama bagaimana membangun bonding atau engagement dengan karyawan atau tim ya, Mas ya. Betul. Oke. Apalagi mayoritas juga memang nanti Mas sampaikan sampai sekarang juga ini ya, banyak wanita juga ya di dalam timnya Mas Tony ya. Betul Mas. Jadi. Oke. Berarti dengan tadi misalnya ngajak ngobrol gitu ya, atau misalnya dengan outing atau refreshing gitu ya, jalan-jalan gitu ya, itu sudah cukup ya Mas untuk membangun bonding atau apa Mas Tony ada langkah lain supaya bisa teman-teman juga dapat insight ya Mas ya? Apa sih yang dilakukan supaya kan karena memang masalah HRD ini kan jadi salah satu atau masalah SDM ya Mas ya, itu kan jadi salah satu problem gitu ya buat sebagian besar pengusaha, terutama balik kalau kita mentreatment karyawan itu kan kadang-kadang kan ada efek kita ego gitu ya, ada aspek mungkin kita itu gregetan gitu ya Mas ya, mangkal gitu ya, pegel gitu ya, itu kan akhirnya ada yang sampai melek gitu loh Mas. Saya sempat ketemu sama salah satu pengusaha itu tidak pernah melakukan refreshing sama sekali dengan karyawan. Jadi saya tanya toh, Pak kenapa Pak nggak pernah melakukan saya ngomongnya outing gitu ya, atau rekreasi lah ya dengan karyawan. Ya percuma lah saya ini siapa gini. Ya percuma lah saya ngadakan rekreasi toh nanti habis diomongin juga balik lagi gitu. Ada yang sampai memilih seperti itu gitu ya, padahal karyawan 200-an orang ini. Tapi ini kan bukan satu hal yang patut untuk ditiru gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mas Tony tadi kan sempat menyampaikan salah satu hal utama malah bonding ini gitu ya. Itu apa Mas yang mungkin perlu dilakukan supaya teman-teman ini tidak ngerasa capek gitu ya, atau bisa bermanfaat, itu kira-kira gimana Mas? Kalau nggak ngerasa capek untuk ngebonding engagement karyawan ya Mas ya, pasti capek, terutama capek hati Mas ya. Tadi kita Mas Didi bilang ya kadang kita sebagai owner atau sebagai ini kan ada egonya juga Mas ya, pasti muncul kan. Tapi kita balik lagi bahwa kita ini owner, kita ini CEO, kita ini yang ini usaha kita loh gitu misal kayak gitu. Sedangkan yang di tempat kita, di tempat kami SDM-nya berbeda-beda. Maaf, yang saya bude-bude mungkin ada yang S2 di tempat kami, ada yang S1,
ada yang SD aja nggak lulus gitu, ada gitu kan Mas. Nah, artinya saya dan istri sebagai CEO dan Angel, sebagai CEO dan owner, kita harus meletakkan ego kita untuk ngemong Mas, istilahnya. Ngomong. Gelemu piye sih jane ngono. Maumu tuh kayak gimana? Coba saya apa namanya? Coba saya fasilitasi. Coba saya carikan jalan. Misal saya nggak bisa memfasilitasi, minimal saya coba carikan jalan keluar, gitu kan, jalan keluar. Gitu sih Mas. Tapi yang jelas, yang pertama adalah letakkan ego. Masalah tadi Mas Dedi bilang ada salah satu owner yang nggak nge-refreshing karyawan, karena ketika di refreshing juga nanti toh balik lagi sama aja gitu kan. Kita juga ngalamin juga Mas, artinya kita ngalaminnya kok wis kalau orang Jawa bilang wis di ngonoke kok yo kalau aku kok yo koyo ngene yo. Jadi kita sudah bersusah payah, kita sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik ke mereka, permintaan mereka seperti apa, tapi kok di belakang masih gituin saya, masih gituin Argotelo gitu kan. Tapi kita balik lagi bahwa usaha ini kita memang untuk masyarakat. Usaha ini kita untuk apa ya? Untuk kita memberikan, kalau Mas Dedi bilang untuk memberikan berkat bareng-bareng gitu kan. Terus dengan usaha ini kita harus belajar untuk menahan ego kita sebagai manusia gitu sih Mas Ded. Oke. Nice. Yes. Jadi tetap ini ya Mas, ya, berusaha lah gitu ya, bahasanya kita sebagai owner ya kembali ke apa yang tujuan kita itu apa sih ya. Cari duit pasti ya, tapi apa yang lebih daripada duit gitu ya mungkin ya Mas Tony. Betul. Ketika kita bangun di sini gitu ya. Oke. Nah, Mas, kalau apa nih Mas target Argotelo ke depannya Mas dalam mungkin 3-5 tahun ke depan yang lagi pengen dicapai nih? Nah, kita pengen banget bahwa Argotelo ini yang saat ini sedang kita bangun Mas, mulai dari industrinya, mulai dari SOP-nya segala macam. Kita pengen banget bahwa Argotelo ini menjadi salah satu industri kuliner singkong. Mungkin singkong ini jadi satu-satunya nih yang bisa yang bisa menjadi kudapan untuk jamaah haji dan umroh Mas. Nah, untuk melangkah ke sana, tentunya yang saat ini kami lakukan perbaikan SOP, perbaikan manajemen, itu yang kami lakukan, Mas. Ya, tentunya juga perbaikan infrastruktur juga Mas. Kayak gitu, Mas. Oke. Jadi targetnya memang kepingin jadi kudapannya ini ya, Mas ya. Jelas spesifik ya. Haji sama umroh gitu ya. Ya, itu dulu ya, Mas, betul. Karena kita untuk ke Eropa atau ke Jepang, ke Korea, kayaknya jauh lebih sulit gitu kan, karena untuk makanan mereka lebih strict ya Mas ya, kayak gitu. Ya. Oke. Nice. Ini mungkin salah satu goal yang spesifik ya. Saya langsung begitu Mas nyambung ini, kapan hari dapat info juga ada temen tuh yang dapat ini badge-nya buatin koper jemaah haji Indonesia gitu. Oke. Mimpinya sama seperti Mas gitu ya. Dia memang punya goal spesifik gitu. Ya, kita mimpi dulu lah Mas. Yang penting jangan buru-buru dibangunin gitu. Biar mimpi dulu aja penting. Tapi pengusaha harus punya mimpi ya Mas Tony ya. Iya, betul Mas. Oh, enggak mau. Keren. Nah, apa namanya kalau sekarang ini distribusinya sudah sampai mana Mas? Kalau di Argotelo sendiri Mas? Kita untuk distribusi, kita untuk di lokal dan nasional, kita mulai dari Surabaya, Bali, Malang, Jawa Timur lah ya. Terus lingkup Jawa Tengah, pasar terbesar kita ada di Jabodetabek dan Bandung. Sedangkan untuk di luar Jawa ada di
Bali, di Palembang, Pekanbaru, dan di Papua, Mas. Hmm. Terus beberapa kali kami juga kirim untuk di Hong Kong dan Malaysia. Wih, sudah sampai luar negeri ya Mas ya, sudah produknya ini ya. Iya, betul. Mantap, mantap. Keren. Nah, sistemnya berarti apa Mas? Kalau ini berarti banyak cari apa reseller gitu ya atau agen gitu ya modelnya ya. Betul. Kita sebetulnya ada untuk yang luar kota, kita untuk customer kami ada 3 kriteria, Mas. Yang pertama customer biasa, artinya dia beli putus kayak gitu kan. Yang kedua adalah reseller dan yang ketiga adalah agen. Bedanya apa sih agen dan reseller? Tentunya untuk agen ini kita ada spesifikasi khusus, misal dia harus melakukan PO ke kami, pengambilan minimal dengan jumlah sekian dia akan dapat harga sekian. Terus keistimewaannya adalah kita nggak akan buka reseller dan agen dengan scoop tertentu. Misal Mas di Tangerang Selatan, katakanlah di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan artinya ya cuma ada satu agen itu gitu kan. Kayak gitu sih Mas. Nggak bisa yang lain kayak gitu. Kalau yang reseller ini dia hanya pembelian nominal tertentu, misal minimal 30 pack, 50 pack, dia udah dapat harga reseller kayak gitu sih Mas. Dan 80% penjualan kami itu ada di online Mas. 80% tuh online ya Mas ya? Ya betul. Jadi offline itu yang di toko itu paling cuma sekitar 20% Mas. Kalau di hadiah biasa lo ya, kecuali kalau libur Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru, kebalik 80% offline, 20% online kayak gitu. Tapi kalau pas hari-hari normal gini banyak dari online semua berarti ya Mas ya? Betul, lebih banyak online Mas, karena itu yang lebih kita kuatkan di 2018. 2018 itu ketika Instagram sudah mulai kuat, terus kuat artinya kayak saya lebih banyak belajar Instagram waktu itu, Facebook karena sebelumnya nggak terlalu masih jualan konvensional. Kita benar-benar ingin membangun apa sih yang membedakan jualan singkong kami dengan jualan yang singkong yang lain. Salah satunya online itu tadi betul. Nah saat itu tadi ketika Mas bilang mimpi saya jadi ingat Mas, jadi salah satu mimpi kita juga yang saat ini kita mencoba untuk mewujudkan adalah Argotelo Cassava Institute. Jadi kita pengen membuat kelas atau membuat kelas UMKM yang ada di Argotelo ini, mulai entah itu dia belajar singkongnya dari awal dia nanam sampai nanti prosesnya hingga pasca prosesnya penjualannya segala macam kayak gitu sih Mas. Wih, keren. Ini nih, mimpi besar nih Mas. Gantiin padi nanti ya. Kalau udah jalan nih. Karena kan banyak orang masih makan ini ya, masih makan padi kan, nasi kan. Ini kalau udah jalan itu keren banget tuh ya. Jadi beras singkong. Nah, ya, mantap nih. Mantap, keren. Ya, buat teman-teman tadi kalau ini ya, mungkin teman-teman ada. Kalau sampai sekarang masih buka ini ya Mas ya, untuk kemungkinan untuk teman-teman mungkin yang nonton untuk jadi agen atau jadi reseller masih ada kemungkinan ya Mas. Betul. Lagi banget lagi searching lagi cari mungkin agen di area mana Mas kalau boleh tahu. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman juga kalau mungkin ada yang tertarik. Yang jelas kita pengen banget perkuat untuk keagenan yang ada di wilayah Bandung, wilayah Jabodetabek dan Semarang Mas. Karena sebetulnya agak heran juga ya ketika saya di Salatiga yang notabene-nya dekat dengan Solo, dengan Semarang, dengan Jogja. Kita malah nggak punya agen nih di 3 kota itu Mas. Jadi mereka cuma reseller aja. Jadi apa karena merasa dekat dengan Salatiga, jadi pengambilannya mungkin lebih ketunda.
sedikit kayak gitu sih Mas. Oke. Semarang tadi ya Mas ya, yang juga salah satunya yang di anu ya, Solo, Jogja itu juga lagi anu ya. Tapi apa ada syarat Mas untuk jadi agen gitu? Ada syarat Ada, investasi tertentu atau apa mungkin? ada sih Mas, minimal dia harus pengambilan, katakanlah minimal order harus 500 pack di depan, pembayaran 500 pack, terus pengiriman bisa secara berkala, misal hal kayak gitu sih Mas. 500 pack itu berarti modal awalnya berapa kira-kira Mas yang dibutuhkan? Sekitar 6 juta plus mungkin sekitar 7,7 setengahan Mas. 7,7 sekian tuh ya. Wih, teman-teman ya, Ya, ini opsi langsung ya. Kalau teman-teman nanti yang nonton juga ya, ini apa namanya, opsi peluang usaha gitu ya. Udah produknya udah ada gitu ya. Produknya top market top gitu ya. Value-nya dapat gitu ya. Sampai ke Hong Kong ya Mas ya. Sampai ke luar negeri produknya. Ini opsinya luar biasa nih buat teman-teman bisa mengembangkan apa ya, bisa mendapatkan opsi peluang usaha yang luar biasa yang bisa dilakukan mungkin dari rumah, harusnya bisa ya Mas ya, kalau jadi agen atau reseller kan ya. Pan gitu itu. Saya ada cerita Mas, ketika COVID Ya, itu ya. kita ada salah satu ibu rumah tangga sebetulnya. Ya. Beliau ibu rumah tangga bingung mau usaha apa karena selama COVID suaminya juga dirumahkan. Ibu rumah tangga ini dia memulai menjadi belum agen, jadi resellernya Argotelo. Pengambilan pertama dia cuma 30 pack, berarti sekitar modal awal plus pengiriman dia paling sekitar 500.000. Ya. 30 pack di akhir 2020 kalau nggak salah. 30 pack berkembang menjadi 50 pack, 50 pack berkembang menjadi 100 pack per minggunya. Nah, sekarang permintaan ibu ini tadi kayaknya sempat nonton nggak ya ini? Dia permintaannya dia sudah menjadi agen dengan order 2000 pack Mas per ordernya. Dia dari modal awalnya dia 500.000, sekarang dia investasinya untuk Argotelo ini sendiri paling nggak dia di 25 juta. Wow. Oke. Jadi Dari awal yang coba 500.000 ya Mas ya? Betul. Jadi mulai dari sana kita memberanikan diri untuk bikin sistem keagenan kayak gitu sih Mas. Wow, nice. Oke. Teman-teman ya yang mungkin tertarik ya bisa nanti langsung hubungin ya Argotelo atau Pak Tony nih teman-teman ya, langsung di DM. Penasaran Mas Tony, tadi sempat minta soal COVID tadi ya, bahwa tadi kan Mas Tony kan 2016 ya udah mulai jalan ya, 2015, 2016, 2017 tadi kan mulai rekrut tim ya. Terus 2020 kan sempat COVID ya Mas, itu gimana Mas? Kalau boleh cerita waktu COVID kemarin Mas. Nah, COVID itu jadi gini Mas, 2018 sampai 2020 kami itu memang belajar banyak tentang media sosial, belajar banyak tentang penjualan online Mas. Jadi ketika COVID awal 2020, 6 bulan awal 2020 itu penjualan kami melesat sampai 2 kali lipat Mas. Malah melesat ya Mas ya waktu itu ya? Melesat, betul. Tapi 6 bulan setelahnya kita juga nangis juga kayak teman-teman semuanya, hampir nggak ada penjualan, karyawan seminggu paling cuma masuk 2 kali, mentok 3 kali aja udah seneng gitu kan, karena hilang 50% hilang gitu kan. Akhirnya kita di 2021 berpikir kita harus ada value lebih, membuat sesuatu yang beda agar Argotelo ini ketika nanti COVID selesai kita sudah jauh lebih siap gitu kan. Akhirnya kita bikin wisata edukasi itu tadi Mas. Berarti wisata itu muncul waktu COVID itu ya Mas Edi ya? Nah betul, salah satunya muncul ketika COVID.
kita ngobrol dengan beberapa teman-teman mahasiswa yang dimana jadi Argotelo ini jadi salah satu pusat magangnya teman-teman mahasiswa yang ada di Salatiga ya Mas ya. Mereka sering curhat nih, Mas Tony apa namanya, karena COVID ya kiriman dari orang tua hampir nggak ada gitu kan. Mas Tony kita belum dapat uang saku gitu kan. Kita juga gregel juga nih gitu kan. Akhirnya dengan wisata edukasi ini bisa menjadi wadah teman-teman mahasiswa dan pemuda di sekitar kami Mas, untuk mereka yang pertama menyalurkan kreativitas mereka, karena mereka teman-teman anak muda ini sebenarnya kan butuh panggung gitu kan Mas, butuh panggung. Ya. Sudah menyalurin kreativitas, mereka dapat uang saku, mereka dapat makan bareng di tempat kami kayak gitu kan. Nah, ketika COVID juga kita kan nggak boleh yang ada yang namanya pariwisata dengan jumlah banyak gitu kan. Yang ada kan wisata keluarga. Nah, ketika wisata keluarga ini menjadi sasaran kami. Jadi yuk wisata edukasi di Argotelo, satu keluarga kecil bisa, terus ya pasti dengan masker segala macam aman kayak gitu. Nah, itu yang kami sasar. Ketika COVID selesai, menginjak di 2022, 2021 akhir itu, permintaan wisata edukasi mulai banyak Mas. Mulai dari keluarga dengan skala besar, yang dari tadinya cuman keluarga kecil ibu ayah anak, sekarang jadi ibu ayah anak dan om tantennya misal kayak gitu. Terus sekolah-sekolah kayak gitu Mas. Nah itu menjadi apa ya, dengan wisata edukasi ini tentunya orang yang tadinya wisata ke Argotelo pasti pulang belanja. Ketika belanja pasti ada produk yang dijual. Ketika ada produk yang dijual pasti ada produk yang diproduksi. Dari sini pasti Bude dan Pak D itu tadi juga ikut masuk, lebih ikut apa ya, ikut masuk untuk berkarya lebih lama gitu kan Mas. Terlibat dengan proses-proses yang ada ya Mas ya. Ya betul. Oke, jadi ini menarik ya Mas. Malah di COVID kemarin sempat naik turun lagi, tapi karena COVID ini malah menciptakan satu ide wisata tadi ya, wisata betul, edukasi tadi ya. Oke. Iya, Mas. Keren. Iya. Ini satu inovasi yang bagus ya Mas ya, malah dari yang aslinya cuma produksi malah nyambung sampai ke wisata edukasi dan malah ngasilin income yang cukup lumayan lah ya untuk Argotelo terkait dengan itu ya Mas ya. Betul Mas. Keren. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti dapat banyak insight lah ya dari Mas Tony ya. Teman-teman yang pengen kenal Mas Tony ya. Ini video ini akan kita post Mas ya. Ini saya tadi sorry Mas, saya lihat nih kok kita live-nya dari akun saya. harusnya dari akun di consulting Mas. Ini minta izin, saya tadi nggak sengaja kok buka dari akun saya, tapi minta izin Mas, acara ini kita akan tempatkan posting gitu ya di dua tempat, di consulting kita punya akun, sama di posting juga di tempat saya, dan di YouTube pastinya juga akan diposting. Jadi ya tentunya ini akan ditonton oleh banyak orang, karena kita BCK Live ini kan mungkin hanya puluhan, tapi kalau ditonton di relatif post bisa sampai ratusan sampai ribuan orang gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang pengen follow Pak Tony nanti bisa langsung ya follow gitu ya. Jadi terkait dengan peluang keagenan, terkait dengan reseller ya, sekarang ini banyak sekali hal yang bisa dilakukan gitu ya. Dan salah satu dari peluang dari Pak Tony luar biasa terkait dengan agen ya, terkait dengan reseller itu juga bisa mungkin dimanfaatkan gitu ya. Dan pengen kalau tanya soal telo gitu ya, soal ketela atau singkong, boleh tanya sama Pak Tony nih, pakarnya gitu ya, gitu. Ini kita nggak kenal sudah 1 jam lebih loh Mas, kita ngobrol ini gitu ya, ngobrol dari tadi 1 jam lebih ini. Nah ini mungkin supaya nggak juga terlalu malam gitu ya, nggak terlalu larut, pengen mungkin boleh nih Mas dikasih closing statement kira-kira apa nih dari Mas Tony, karena video ini kita akan posting juga di setiap sosial media yang kita,
kira-kira apa nih Mas yang apa semangat atau kata-kata inspirasi untuk teman-teman pengusaha yang mungkin sekarang lagi down atau lagi kurang semangat dalam jalan usahanya, apa Mas kira-kira? Boleh Mas kasih satu dua kata-kata. Yang pertama sih saya thanks juga nih buat Mas Dit yang udah ngajakin saya gabung ke live IG-nya, sesuatu hal yang bermakna banget buat kami yang saat ini sedang banyak belajar, tentunya ngobrol langsung dengan mentor langsung kayak gini juga rasanya wow banget gitu ya Mas ya. Jadi nggak kerasa 1 jamnya. Saya juga terima kasih buat keluarga dan istri yang pertama, karena mereka lah yang bisa, doa mereka juga yang bisa menjadikan kami Argotelo sampai sejauh ini. Buat teman-teman di Ngobis, yang jelas satu hal, jangan takut untuk melangkah, karena kita tidak akan pernah tahu ke depan seperti apa. Takutlah ketika kamu tidak pernah melangkah, karena artinya kamu nggak akan pernah mencobanya. Gitu sih Mas. Keren. Ini omongannya nggak asal bunyi teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman lihatin dari tadi itu ya, modalnya 50.000 guys ya. Sekarang karyawan 35 guys itu ya, dan produknya sudah diekspor sampai Hong Kong guys itu ya. ini omongannya nggak asal ngomong, Mas Tony ini ngomongnya beneran nih ya. Jangan berhenti ya. Maksudnya harus berani melangkah gitu ya Mas Tony ya. Harus berani melangkah karena nggak akan tahu ke depan seperti apa. Dan Mas Tony beneran 50.000 guys ya. Ini karena nanti kita buatin detailnya Mas ya gitu ya. Modal 50.000 ekspor sampai Hong Kong gitu. Masukin ke YouTube saya, nanti masukin modal 50.000 ekspor sampai Hong Kong ini. Belajar dari Mas Tony ini. Boleh. Inspiratif banget sih, inspiratif banget ya. Orang ngomong nggak ada modal itu, masalah di modal itu omong kosong ya Mas ya. Ini 50.000 jadi modal ya. Keren banget nih. Mas, keren lah, top. Aku dapat inspirasi banyak lah hari ini ngobrol sama Mas Tony. Oke, mungkin itu Mas Tony. Hari ini kita mungkin akhirin dulu ya Mas Tony ya. Thank you so much buat sharingnya. Nanti Mas Tony, kita keep in touch ya. Biasanya sama tim The Consultant nanti akan di-invite Mas di satu grup bareng-barang sama narasumber yang lain. Jadi biar kita boleh, siap Mas. Jadi ya. Siap. Thank you so much Mas Tony Martu sangat. Jadi salam buat istri, anak, keluarga, semoga sehat-sehat Mas. Kapan kalau saya ke Salatiga tak mampir ke sana nanti. Siap Mas Yedi, ditunggu nanti via Japri. Saya kirim singkongnya Mas Yedi. Siap Mas Tony, siap. Semangat Mas Tony ya, thank you ya. Terima kasih Mas.